Itu bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Tuhan kamu Allah itu auha, sudah mewahyukan, sudah memerintahkan laha kepada bumi. Nah, di bumi sampai bisa menceritakan manusia itu berbuat apa saja di muka bumi. Itu karena Allah sudah mewahyukan. Wahyu jangan bayangkan hanya diberikan kepada Nabi, karena auha itu kalau di dalam Al-Quran maknanya macam-macam. Ada yang fungsinya diartikan itu sebagai ilham, ada diartikan sebagai naluri, seperti yang diberikan kepada lebah. Lebah itu juga auha, wa auha rabbuka ilan nahli. Ketika Allah mewahyukan kepada lebah. Lah wahyu yang diberikan kepada lebah itu bukan wahyu yang diberikan kepada Nabi, bukan. Maksud lebah mendapatkan wahyu seperti wahyu yang diberikan kepada Nabi. Maksudnya wahyu yang diberikan kepada lebah itu naluri. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Apa itu nalurinya? Membuat rumah-rumah di mana? Di gunung. Wa minas syajari, dan di pohon. Wa mimma ya'risu, dan dari sebagian yang ditempati oleh rumah manusia. Itu naluri. Makanya kalau itu kan buat rumahnya kan di gunung. Kalau tidak di gunung ya di pohon. Kalau tidak di pohon ya di sebagian rumahnya manusia. Ini naluri. Lah besok bumi juga begitu. Jadi diberikan semacam naluri saatnya kiamat. Auha itu adalah wahyu atau ilham atau naluri yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya secara cepat. Tidak ada yang menduga kalau dapat wahyu atau ilham atau naluri itu. Sehingga besok itu ketika terjadi kiamat, ini juga manusia itu banyak yang tidak sadar. Bumi sebelumnya baik-baik saja, kok ujung-ujung kiamat langsung terjadi gempa yang demikian hebat yang mematikan semuanya, makhluk hidup itu bisa mati. Itu karena tidak terduga. Karena di antara baga Allah, bumi diberikan naluri untuk segera kiamat, sehingga tidak ada yang menduga. Ternyata bumi langsung rusak, langsung hancur, sehancur-hancurnya. Karena tidak ada yang menduga, karena cepat sekali. Sehingga besok ketika zaman akhir itu, meskipun kiamat prosesnya kan sebetulnya diberi pertanda yang macam-macam. Salah satu bukti yang paling kelihatan besok adalah ketika matahari terbitnya dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, pintu taubat sudah tertutup. Tapi juga manusia waktu itu yang hidup pada zaman itu tidak tahu kalau matahari terbit dari barat itu pertanda kalau kiamat pasti sudah akan datang. Lu kok begitu? Karena bayangkan saja besok hari zaman akhir itu Quran sudah tidak ada ya, azan sudah tidak ada, ilmu agama sudah tidak, sehingga tidak ada yang tahu. Kalau Nabi Muhammad SAW dulu pernah wanti-wanti tanda kiamat itu matahari terbit dari barat, sehingga matahari terbit dari barat itu jangan menang saja, sehingga kita ini masih aman nih, insya Allah masih aman nih. Karena kita masih tahu matahari terbit dari barat itu tanda kiamat. Sekarang itu masih ada azan, Quran masih dikaji, masih banyak yang masih baca Quran. Kalau soal kiamat, orang-orang soleh sehingga itu sudah wafat semuanya. Maka sebelum hari kiamat itu ada dukhon. Dukhon itu adalah semacam kalau sekarang ya kayak wabah penyakit yang disebarkan lewat udara, corona kemarin. Tapi kemarin itu belum dukhon. Kalau kemarin itu yang direnggut itu dua ahli maksiat, dua ahli ibadah, munafik. Kalau dukhon itu hanya mengambil orang-orang yang ahli taat. Sehingga orang-orang yang biasa yang biasa ngaji, yang biasa melaksanakan mereka itu yang wafat. Sehingga sebelum kiamat terjadi, orang-orang yang baik itu tidak menangikan, tidak menyaksikan kiamat. Karena menyaksikan kiamat secara langsung itu mereka luar biasa. Sehingga diamankan orang-orang yang taat ini diamankan untuk tidak menyaksikan. Nah, sehingga orang yang tersisa ketika kiamat terjadi itu tidak menduga kiamat itu terjadi. Maka di antara Allah ketika bumi diperintahkan oleh Allah, ya itu kaget semuanya. Bumi sebelumnya baik-baik saja, kok ujung-ujung ada bencana alam sedemikian hebatnya. Nah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzi, pada hari itu yasdur, bangkit siapa an-nasu manusia. Kalau menyebar, yasdur menyebar. Siapa an-nasu manusia ashtatan dengan keadaan yang bermacam-macam. Liyuraw a'malahum, liyuraw supaya melihat siapa manusia, supaya manusia itu melihat a'malahum pada beberapa amal mereka.
Pada hari itu manusia kemudian akan berangkat menuju satu tempat, yaitu di padang mahsyar untuk melaksanakan yaumil hisab. Dan ketika berangkat menuju tempat itu, keadaannya macam-macam, astrata, sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Maka dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dijelaskan, besok ketika dibangkitkan itu manusia ada 12 macam bentuk, ada 12 macam keadaan sesuai dengan amalnya masing-masing. Dari 12 itu hanya satu yang betul-betul selamat. Jadi dari 12 itu yang 11 itu keadaannya macam-macam, neko-neko, unik-unik. Lah yang selamat itu satu, yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya itu berseri-seri, normal. Wajahnya itu dipandang dengan hati. Lah itu satu. Yang lainnya itu macam-macam. Ada yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nah, itu bagi orang yang suka yang tangannya itu dibuat untuk menyakiti orang lain, kakinya melangkah itu untuk mendolimi orang lain. Besok tidak punya tangan, tidak bisa. Nah terus jalannya gimana? Tetap jalan. Kemudian ada yang dibangkitkan itu menyerupai babi di wajahnya itu menyerupai babi. Kalau sekarang mungkin bayangannya kayak cepat ini, kekerasan gitu. Itu orang yang suka melalaikan sholat, tidak pernah sholat. Kalau ada panggilan sholat, kalau malas. Nah, hati-hati. Kemudian ada yang perutnya itu buncit. Orang yang dibangkitkan dalam keadaan perut buncit itu adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi punya harta banyak, tapi tidak mau mengeluarkan zakat, padahal dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Dipangan dewi boloni. Nah, perutnya buncit. Ada yang mulutnya itu senantiasa berdarah, jadi netes terus darah dari mulutnya. Itu bagi orang yang suka bohong, apalagi bohong supaya dapat untung. Untung duniawi. Ada orang jual beli barangnya, selama cacat ternyata diurus di orang dino, salah. Ada politisi gua besok saya kalau jadi akan begini. Setelah jadi ternyata enak semuanya. Keuntungan duniawi. Besok ketika dibangkitkan mulutnya akan keluar darah terus menerus. Ada yang dibangkitkan itu baunya itu luar biasa, busuk. Siapa itu? Orang yang kalau maksiat itu ngumpet-ngumpet supaya apa? Dianggap orang baik oleh orang lain. Jadi kalau melakukan maksiat itu ngumpet-ngumpet supaya apa? Terkenal tetap orang yang baik. Nah, besok dibangkitkan baunya busuk. Kemudian ada yang tenggorokannya itu besar, tenggorokannya itu galok, jadi tidak punya tenggorokan. Itu siapa? Orang yang suka memberikan kesaksian palsu, jadikan saksi, tapi bohong dengan kesaksiannya. Nah, besok dibangkitkan dalam keadaan tidak punya tenggorokan. Ada yang tidak punya lidah. Siapa itu? Orang yang tidak mau mengucapkan syahadat ketika masa hidupnya. Ada yang kaki di kepala di kaki jungkir balik jalan, tidak bisa jalan normal. Siapa itu? Orang yang ahli berbuat zina dan tidak mau tobat ketika di masa hidupnya. Besok jungkir balik. Ada yang hitam wajahnya. Wajah ini hitam, bukan karena kulit. Kalau sekarang kan hitam karena kulitnya memang hitam. Besok itu tidak. Kulitnya bisa kata saya ini, sawo itu tapi kulitnya hitam, kayak betul saja. Mukanya itu hitam. Nah itu siapa yang begitu? Itu adalah orang yang suka makan darah anak yatim. Kemudian ada yang punya penyakit kulit. Penyakit kulit kan belang-belang gitu. Sini putih, sini hitam, sini putih belang-belang. Nah itu siapa? Orang yang berbuat durhaka kepada orang tua. Ada yang bibirnya dua, bibirnya dibir terus ilatnya dulu dong. Siapa itu? Orang yang sukanya minum komer. Nah, besok di hari kiamat dibirin dua, lidahnya ini sampai dulu keluar. Lah kan yang golongan terakhir itu adalah orang yang wajahnya berseri-seri bercahaya. Lah inilah orang yang selamat. Bayangkan, besok ada 12 macam keadaan. Yang 11 itu ahli neraka. Wah, ini neraka sementara atau neraka selamat. Yang satu itu yang selamat. Nah, ini di Quran itu wasilatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ahli surga itu kebanyakan dari generasi awal. Kemudian qalilun minal akhirin, sedikit dari golongan yang akhir.
11 banding 1. Banyak yang ahli neraka. Ciri-cirinya, kemudian hanya satu yang jadi ciri ahli. Maka kalau di Quran itu diceritakan untuk masuk ke neraka jalurnya itu bisa macam-macam, lewat dosa yang bentuknya macam-macam. Tapi kalau untuk masuk surga itu sumbernya cukup satu, apa itu rahmatnya Allah. Untuk masuk surga itu modalnya cukup satu, rahmatnya Allah. Sehingga cirinya juga satu, karena sumbernya dari Allah. Kita ini masuk surga itu bukan karena amal perbuatan yang kita lakukan. Karena karena perbuatan amal yang kita lakukan, misalnya kalau kita sholat, karena puasa kita, karena haji kita, itu tentu juga setimpal dengan amal perbuatan. Tapi kita masuk surga diberikan bayaran surga, diberikan nikmat surga, itu kan tidak setimpal dengan amal perbuatan kita. Kita itu gampangan ini, sholat itu hanya berapa tahun? Sholat itu kita berapa tahun? Misal kita mulai sholat umur 15, terus diberi jatah umur sampai umur 60. Kita menjalankan terus sholat, berarti sholat selama 45 tahun. Kalau ada orang yang mengklaim, wah saya masuk surga karena sholat saya cukup sholat, makanya dimasukkan ke surga. Seharusnya Allah juga bayarnya 45 tahun. Itu kalau sholatnya 45 tahun. Nah kalau yang masa mudanya itu tidak sholat dulu, gimana hitungan? Sehingga besok kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Kita ngamal di dunia hanya sekian tahun, tapi dibalas oleh Allah selama-lamanya. Itu kalau bukan karena rahmatnya Allah ya tidak pantas. Jadi karena Allah. Maka di sini juga ciri-ciri ahli surga itu ya satu, karena semua orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Di Quran di juz 3 surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah itu adalah penolongnya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan orang-orang yang beriman minadh dhulumati, dari banyak kezaliman. Jalan menuju neraka macam-macam. Ada yang karena digoda setan, ada yang karena nafsu kita menuruti Allah, ada yang kita sendiri jadi setannya, macam-macam. Terus jadi jalannya masuk neraka. Allah itu akan menolong manusia dari jalan-jalan kezaliman yang sedemikian banyaknya ini menuju jalan nur, menuju cahaya yang satu. Kalau di Quran itu tidak ada al-anwar, itu tidak ada. Adanya itu nur. Nur itu mufrad, satu. Cahaya, satu cahaya. Al-anwar banyak cahaya itu tidak ada di Quran. Karena sumber cahaya itu satu, Allah. Besok semua manusia yang masuk ke surga itu juga karena satu alasannya, karena rahmatnya Allah. Tapi rahmatnya Allah itu lantaran misalkan karena orang ini sering sholat, karena orang ini selama hidupnya berbuat baik, itu hanya sebagai wasilah saja, bukan sebagai sebab utamanya. Nah, itu begitu. Jadi besok keadaannya macam-macam. Lah ditampilkan itu liyurau a'malahum, supaya manusia itu semuanya menyaksikan amal-amalnya, entah itu amal baik, entah itu amal yang buruk. Jadi besok itu kita akan menyaksikan. Kalau sekarang kita sering nonton bioskop, nah besok juga nonton bioskop Pak. Tapi bioskopnya filmnya kita sendiri ya, jadi artisnya.